Kalau ada ungkapan cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Pertanyaan selanjutnya, apa bukti cinta pada tanah air? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina syafi'il ummah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Romo para kiai, Romo Kiai Muhtaram, Romo Kiai Dr. Abdul Jalil, Kiai Ahmad Sidqi, kemudian Romo Kiai yang lain, semuanya saya ta'zimi dan saya muliakan. Dan tentu juga sahabat saya, junior saya, yaitu Kiai Abdul Aziz lah, Raja bin Masud Azka yang saya dengar nanti tanggal 11 September insyaallah jadi aris ya. Allah ya barik fi barakallah ya, barakallah muqaddaman gitu ya. Kebuat Asnawi, Romo Kebuat yang semuanya saya ta'zim dan saya hormati. Dan juga tentu para talabatul ilm wa muhibbil Quran di Pondok Pesantren Al-Munawwir Kerapiak yang saya hormati dan saya banggakan. Wa nad'u lakum barakatul ilm insyaallah. Mudah-mudahan fatahallahu alaikum futuhal arifin, diberi ilmu yang barakah yang insyaallah mencerminkan khairu salafin, yaitu para pendahulu yang terbaik yang tadi sudah kita dengar dan kita simak, bahwa guru yang mentaksis ma'had yang mubarak ini adalah Syekhul Muqri'in. Syekhul Muqri'in yang menghasilkan ulama-ulama Al-Quran terkemuka di Republik Indonesia ini, bahkan juga di mancanegara. Rahimahumullah rahmatal abrar wa askanahum fasihah jannati wa ja'alana khairu khalafin bi khairi salafin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini kali kedua saya di aula ini. Sebelumnya tahun 2016 bersama dengan para santri apa santriwati waktu itu? Santri juga ya? Santri 6 tahun yang lalu 2016 di tempat ini. Pada waktu itu sekalian atau bertepatan ada seorang perempuan ya, wanita yang mu'alaf pada waktu itu. Jadi asyharat islamaha fi hadhil qa'ah. Disinilah beliau bersyahadat ya, dan masuk Islam, disaksikan oleh para tulab pada waktu itu yang beda dengan tulab sekarang ya, 6 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Jadi kalau definisi, salah satu definisi barokah itu adalah al-istimrar fil khair, maka ini tandanya mudah-mudahan perjumpaan kita barokah. Karena tidak hanya sekali tapi nyambung hari ini. Saya ingin pada kesempatan ini para santri yang saya muliakan untuk mengajak tuqaddiruna anfusakum. Tuqaddiruna anfusakum yaitu artinya menghargai diri kalian. Anda ini menghargai diri Anda sendiri sebagai thalabul ilm. Kenapa? Karena sekarang Anda sebagai santri itu mutalabbisun ya, bi afdhalil wadhaif, sedang berada pada sesuatu yang fungsi yang sangat mulia dalam kehidupan.
fungsi yang tidak hanya didoakan oleh manusia, tidak hanya diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, bahkan ikan-ikan di tengah laut pun beristighfar untuk para penuntut ilmu. Tidak ada wazifah lain di mana bahkan hatta al-hitan, kata Rasul, bahkan ikan-ikan di tengah laut pun beristighfar, kecuali untuk para penuntut ilmu. Karena itu saya mengajak yang pertama dan utama adalah tuqaddiruna anfusakum, yaitu para santri menghargai keberadaan dari Anda semua para santri di pesantren Al-Munawwir Kerapiak ini. Kalau kita menghargai diri kita, maka kita akan mampu menempatkan diri kita dengan baik. Kalau kita menghargai diri kita, maka kita akan jaga diri kita dari hal-hal yang tidak manfaat. Seorang bisa menjaga diri kalau dia tahu. Dan Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa pada urusan-urusan yang mulia, hal-hal yang penting, perkara-perkara yang menyangkut kepentingan umum, kepentingan umat. Allah Ta'ala gak suka sama hal yang remeh-remeh, yang remeh-temeh, yang gak penting, yang hanya menghabiskan waktu. Dan pencerminan dari riwayat itu sesungguhnya harusnya ada pada para penuntut ilmu, bahwa para penuntut ilmu, karena dia adalah pribadi yang berharga, sedang melakukan sesuatu yang sangat mulia, maka dia akan menjaga dirinya dengan baik. Yang dia pikirkan hal-hal besar, seperti Syekhul Mukri'in Al-Maghfurlah, Kiai Haji Munawwir, muassis dari pondok pesantren ini. Beliau berpikir panjang dan jauh ke depan, sehingga menanamkan karya yang tidak hanya hidup pada masa beliau, tapi lebih dari 1 abad sampai hari ini masih dapat kita nikmati. Alhamdulillah. Karena itu maka yang tidaklah kepada beliau, tiru dan teladanilah beliau. Saya melihat kalau tadi menyimak dari romo-romo kiai tentang Al-Maghfurlah dan perjuangannya, saya teringat ungkapan Al-Quranul Karim, ya. Tentang kalimatan thayyibatan. Pondok Al-Munawwir ini juga kalimatan thayyibah. Daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Apa itu kalimatan thayyibah? Sesuatu yang asluha thabit, yang akarnya kokoh dan kuat, ya. Yang kokoh dan kuat. Syajaratun thayyibah, ibarat pohon, dia akarnya kuat. Wa faruha bis sama, dan batangnya, dahannya, rantingnya itu menjulang tinggi ke langit. Tu'ti ukulaha kullahin, buahnya pun tidak mengenal musim. Nih, Anda semua adalah buah dari perjuangan Al-Maghfurlah Kiai Munawwir. Ada yang pernah hitung nggak berapa banyak yang sudah belajar di Kerapiak? Mungkin romo-romo Kiai juga pernah hitung, ya. Belum ada hitungan yang pas gitu. Statistiknya kayak berapa sih gitu, dari mulai dulu sampai sekarang. Itu yang langsung, belum lagi kalau dihitung, ya, belum lagi yang dihitung yang inti sahabat. Seperti misalnya beliau melahirkan guru-guru besar seperti Al-Maghfurlah Kiai Haji Arwani yang Bu'ul Quran, melahirkan pondok pesantren Pandanaran, melahirkan di Wonosobo. Itu semua adalah paku-paku, semua adalah paku-paku bumi, istilahnya adalah induk-induk yang dari situ lahir lagi anak cucu pondok pesantren. Jadi memang kalau kita ibaratkan
Seperti ungkapan Al-Quran, Pondok Al-Munawwir ini asluha sabit, memang mengakar, dahannya tinggi menjulang, dan inilah buah-buah dari perjuangan. Alhamdulillah. Buahnya matang apa? Kalau bahasa Lombok ngantel. Ngantel itu apa ya? Ngantel itu luarnya menarik, tapi begitu dibuka masih mentah. Nah, ini tantangannya. Ya. Jadilah buah yang matang di pohon. Ya. Jadilah buah yang matang di pohon. Nggak apa-apa, butuh waktu beberapa saat, tapi dia matang di pohon. Ya. Jangan gayanya udah matang, ya. Karena nggak tahan lama, nggak mau di pohon, maunya cepat dipetik, ya. Belum waktunya udah dipetik, kelihatan kulitnya bagus, tapi ternyata buahnya masih pahit, masih kecut. Ya. Ada waktu yang diperlukan. Tadi coba simak beliau sampaikan, 15 tahun di Mekah, 6 tahun di Madinah. Berapa tahun tuh? Kam? 15 wasita kam? 21 tahun. Sanggup mondok di Al-Nawir 12 tahun? Hah? Sanggup? Kan nggak sanggup. Udah, kalau nggak sanggup, korting lah, 25% lah. 25% berapa itu sekitar? Bagi 4, sekitar 5 tahun. Sanggup 5 tahun di Al-Munawwir? Mudah-mudahan dengan kecanggihan para romo, 21 tahun itu akan diintisarikan, ya, 5-6 tahun, insya Allah Ananda semua akan matang pohon, manis akan dapat dinikmati oleh halayak ramai, ilmunya, keberkahannya, dan kemanfaatannya. Itu yang pertama, ya. Jadi saya mengajak Ananda semua ini untuk menghargai tempat di mana sekarang sedang belajar. Memang kadang-kadang, ya Ananda, ya, kita itu kalau terlalu dekat sama sesuatu yang mulia itu, kadang-kadang kita lupa sesuatu itu mulia. Mohon maaf. Kadang-kadang kita sebagai, katakanlah santri tahfiz misalnya, karena setiap kali lihat Al-Quran, kadang-kadang kita lupa mentaksum Al-Quran. Kadang-kadang kita lupa adab kita. Maka Imam Nawawi kan langsung membuat kitab apa? At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Karena Hamalatul Quran perlu adab, dan tidak ada yang lebih perlu kepada adab selain daripada Hamalatul Quran. Karena Hamalatul Quran membawa sesuatu yang paling mulia. Itulah kitab suci terakhir, Al-Mu'jizatul Khalidah, Al-Quranul Karim. Maka jaga adabnya. Kadang kita kalau dekat-dekat sama romo, kadang-kadang kurang taklimnya. Benar nggak? Benar nggak? Mudah-mudahan tidak benar. Tapi sering terjadi. Nih, ada dulu saya punya paman, ya. Namanya Ustaz Haji Zainul Arifin. Beliau itu dulu pernah nyantri di tempat Mbah Maksum yang di Lasem. Kebetulan Mbah Maksum di Lasem adalah sahabat dari kakek kami, ya. Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid rahimahullah rahmatullah. Jadi sahabatan gitu, akhirnya kakek itu mengirim keponakannya, yaitu Ustaz Zainul Arifin. Ustaz Zainul Arifin ini anak dari pahlawan yang dulu menyerbu Tang Sinika, namanya Tuan Guru Faisal. Jadi kakek kami itu bersaudara dengan Tuan Guru Faisal. Tuan Guru Faisal ini ditugaskan dulu untuk memimpin pasukan menyerbu Tang Sinika di Lombok Timur. Syahidlah beliau. Anaknya namanya Zainul Arifin, diasuh oleh kakek. Zainul Arifin ini orangnya agak unik. Dia jarang dekat sama kakek. Ya. Kalau orang biasanya kan pengen dekat terus gitu sama guru kan, pengen dekat, pengen terus rapat gitu, dekat. Bahkan kadang-kadang badannya mau ditempel-tempel. Kalau Ustaz Zainul Arifin justru dia agak jauh, jaga jarak gitu. Maka ada yang nanya, Ustaz,
Kalau bahasa Sasak nih, Side kan keponakan Maulana Syekh. Kok jauh-jauh anggota? Anda ini kan keponakan, ngapain kok jauh saya? Coba dekat sama beliau tiap hari, supaya dapat berkahnya, supaya dapat ilmunya, supaya dapat. Apa kata Sajjadul Arifin? Saya takut kalau terlalu aqrab nanti jadi aqrab. Aqrab itu kan dekat, ya. Aqrab lebih dekat, yang paling dekat. Terkadang karena terlalu dekat, akhirnya jadi aqrab, ain, ya. Hamzahnya jadi ain, ya. Jadi apa itu aqrab? Jadi kalian jadi nyengat, ya. Jadi rapat gigit. Dan istilahnya adalah bahwa itu bagi beliau adalah pengingat. Ada kita kalau dekat itu bukannya adab yang kita kedepankan, tapi justru kepentingan kita. Jadi ya kadang-kadang banyak lah gitu kan, misalnya ada orang mendekat, tapi ternyata gurunya dia hianati misalnya, atau pemimpinnya dia hianati. Maka di dalam Al-Quran itu ada istilah apa? Bitonatus su, ya, di dalam ungkapan para ulama. Itu bitonah itu artinya teman-teman dekat, ibaratnya seperti selimut, ya. Karena dia rapat dekat, selalu bersama, ibaratnya udah seperti selimut tapi asu, dia tidak memberikan pengaruh yang baik, akhirnya justru menjerumuskan. Nah, saya ingin sampaikan adalah bahwa keberadaan para santri di tempat ini tidak boleh menghilangkan adab kalian, tidak boleh menganggap ini biasa. Tidak, ini tidak biasa. Walaupun kita tinggal di sini 1 tahun, 2 tahun, tetap jaga seakan-akan kita baru datang di sini. Gimana dulu waktu baru datang di sini? Hati-hati ini. Qaulan, fi'lan, sulukan. Cara kita ngomong, sikap kita, pertahankan itu. Setiap kali datang di tempat ini, setiap pagi, anggap ini adalah hari pertama kali di sini, dengan adabnya. Jaga ta'zim dan takrim kepada guru-guru romo-romo semua. Karena sekali lagi memang kadang orang kalau dekat sama sesuatu yang baik, itu dia lupa untuk menjaga adabnya. Yang sering saya sampaikan ya dulu Sayyidina Abdullah bin Abbas, ketika orang beramai-ramai hijrah ke Mekah, justru dia menjauh ke Taif. Ditanyalah sama orang, kenapa anda lari ke Taif padahal orang datang ke Mekah, orang datang ke Ka'bah, orang setiap hari ingin melihat Ka'bah. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, saya takut kalau saya terlalu dekat Ka'bah, saya lihat setiap hari saya lihat Ka'bah, saya takut tasqutu haibatuha, saya takut jatuh, hilang, apa tuh bahasanya? Apa tuh Romo? Kalau takzim saya hilang, saking saya tiap hari melihat. Kan begitu ya? Kita kadang-kadang kalau melihat sesuatu yang baik tiap hari jadi biasa, nggak takzim lagi. Maka kata Abdullah bin Abbas, supaya saya tetap takzim sama Ka'bah itu, maka saya menjauh. Saya tinggal di Taif, saya nggak mau dekat-dekat. Ya, saya datang sekali-sekali supaya kerinduan tetap ada dalam hati saya. Nah, jadi itu yang saya pesan kepada para tulab sekalian, para santri. Yang terakhir ini, kalau kita lihat ya, kemarin pada saat presiden kita Pak Jokowi itu pidato di depan MPR, di depan para anggota DPR dan DPD. Beliau menyampaikan ada agenda-agenda ke depan untuk bangsa kita. Yang beliau sebutkan itu ada 5 agenda prioritas ya, kalau saya tidak salah ingat ya. Pertama, beliau sampaikan kita penting untuk melakukan hilirisasi dari sumber daya alam. Artinya apa yang ada di bumi Indonesia jangan dijual mentah-mentah keluar, tapi harus kita bangun industrinya, kita olah menjadi barang jadi, minimal setengah jadi, baru kemudian kita jual keluar. Sehingga kemanfaatan dari rantai ekonomi itu ada di Indonesia. Nah, itu sekarang sedang dilakukan, terus dibangun di mana-mana, pabrik-pabrik segala macam, smelter, kalau pertambangan sedang dibangun.
Lalu yang kedua, penguatan ekonomi hijau. Artinya menggunakan sumber daya yang lebih ramah kepada lingkungan. Baik itu bahan bakar, baik itu sumber-sumber konsumsi kita, ya, penggunaan air, ya, penggunaan segala macam sumber daya yang ada harus lebih hati-hati supaya tidak merusak lingkungan. Kemudian yang ketiga itu adalah perlindungan sosial, politik, hukum kepada masyarakat. Kemudian yang keempat, bagaimana supaya UMKM kita yang puluhan juta itu bisa diperkuat dengan digitalisasi. Dan kemudian yang terakhir itu beliau sampaikan, kita perlu mengawal proses pembangunan ibu kota baru sebagai model pembangunan, katakanlah model pembangunan masa depan. Kalau kita pikirkan yang 5 hal ini hal-hal besar semuanya. Tapi tetap saja, ya, para santri sekalian, hal-hal besar ini pada akhirnya yang melakukannya adalah manusia. Kalau kita bicara industri, apakah jin yang berindustri? Jin ifrit? Kan tidak, manusia. Kalau kita bicara energi hijau, yang mengkonsumsi manusia, yang produksi juga manusia. Kalau kita bicara digitalisasi, ya, itu yang membuat program itu juga manusia, yang melaksanakannya juga manusia. Karena itu semua agenda-agenda besar yang disampaikan oleh Presiden itu, 5 hal itu membutuhkan manusia yang punya ilmu dan karakter yang baik. Nah, inilah saya mohon betul santri-santri di Al-Munawwir itu menyadari bahwa kalau sudah bicara tentang manusia yang berilmu dan berkarakter yang baik, maka insya Allah pondok pesantren seperti Al-Munawwir inilah sumber-sumber utamanya yang melahirkan insya Allah putra-putri Indonesia yang karena dia sudah dekat sekali dengan kitab sucinya, dia paham tuntunan agamanya, lalu dia membuka dirinya terhadap semua hal-hal baru yang baik-baik untuk dia kembangkan. Dia menggali pengalaman, menimba pengalaman dari mana saja, terus belajar, terus meningkatkan kualitas diri. Maka insya Allah dari Al-Munawwir ini 5 agenda itu atau apapun lah cita-cita ke depan kita sebagai bangsa, insya Allah akan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tetap saja pelakunya adalah manusia. Kalau manusianya pintar tapi tidak berkarakter baik, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak peristiwa-peristiwa yang menunjukkan hal itu. Pintar, hebat, tapi tidak berkarakter yang baik, akhirnya mencelakakan bukan hanya dirinya, juga bisa mencelakakan orang lain dan seluruh masyarakat. Nah, oleh karena itu semua gerak pembangunan Indonesia ke depan ini mesti dikawal, ya, mesti dikawal. Kalau kita bicara hubbul watan minal iman, ma alamatu hubbika lil watan annaka tudafi'ul asr, annaka tudafi'u anil watan, ya, annaka tudafi'u anil watan min kullil masawi, min kullil katakanlah apa, madarrat, ya, min kullil balaya. Kalau ada ungkapan cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Pertanyaan selanjutnya, apa bukti cinta pada tanah air? Kalau kita di pondok pesantren diajarkan bukti kita cinta pada Indonesia, bahwa sudah an Indonesia, kita bela Indonesia ini dari segala sesuatu yang memudaratkan. InsyaAllah para santri Al-Munawwir menjadi bagian dari yang akan selalu menjaga Indonesia kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, senang saya bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan kali yang ketiga nanti bisa kembali datang, dan saya sudah melihat di depan saya ini menjadi buah-buah yang matang di pohon. Amin ya rabbal alamin. Menjadi hufaz, ya, riwayatan wa dirayatan, riwayatan wa dirayatan. Sedikit tambahan, kadang, ya, hari ini banyak sekali pondok-pondok tahfiz didirikan oleh banyak sekali orang, yang bahkan kadang-kadang sanad dari qiraatnya, sanad dari hafalannya itu tidak jelas.
Banyak. Akhirnya apa yang didapatkan? Sering kali yang didapatkan adalah riwayatan walaysat dirayatan. Riwayatan bila dirayah. Memang hafal Quran, tapi dirayahnya tidak. Padahal Al-Quran itu kan dibaca bukan untuk menjadi mantra, tapi untuk menjadi huda. Wa kaifa yakunu al-Quran huda? Al-Quran yakunu huda idza kana mafhuman. Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk kalau dia difahami. Dan kefahaman itu adalah dengan dirayah yang baik. Di Al-Munawwir saya yakin, sebagaimana pondok-pondok kita, tradisi para ulama kita, Mbah Munawwir yang mentaksis pondok ini, tahfiz itu bukan satu-satunya, tapi itu bagian penting dari kemudian kita memahami Al-Quran dengan dirayahnya. Karena itu tetap dimatangkan ilmu-ilmu alatnya, ya usul tafsirnya, ulumul Qur'annya, ulumul hadisnya, mustalahul hadisnya, qawaid fiqhiyahnya, ya nahwu sharafnya tentu saja, kemudian badi, bayan, balaghahnya, dan juga ilmu istima'nya, ilmu waqi', ilmu tentang kondisi objektif masyarakat, ilmu tentang bagaimana perkembangan sosial. Karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, dimasukkan ke dalam sejarah oleh Allah. Ya. Dari semula dia di atas sejarah, ya, kalam nafsi, lalu kemudian diturunkan oleh Allah SWT. Saking sayangnya sama kita, sesuatu yang di luar sejarah dimasukkan ke dalam sejarah. Apa arti dimasukkan dalam sejarah? Al-Quran itu dihadirkan untuk bisa menjawab tantangan zaman ke zaman. InsyaAllah santri-santri kita akan bisa melakukan. Mohon maaf lahir batin. Alhamdulillah minkum. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada beliau. Selanjutnya acara yang kelima yaitu doa yang akan dipimpin oleh beliau mewakili ibu atas nama. Kepada beliau waktu di tempat kami butuhkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalillah wa minkaru masjidah. Ya Rabbana alhamdulillah wa minkaru sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu biha biduni ahwal al-afat wa taqdimna biha bil hajat wa tuqadna biha bil istijab wa tarfa'na bika al-darajat wa tibadukna al-ashraf اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا علينا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقولا خاشعا ولسانا وعملا صالحا مقبولا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والنعمة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم قلوبنا وسلم أجسادنا وسلم أرواحنا وسلم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والقوم الأحياء والأموات. اللهم يا قوم الحامدة اللهم اجعلنا في أرضنا. اللهم إنا نتقبل منا. اللهم إنا محسن مشكلة. اللهم إنا شهد العقل. اللهم إنا عون. اللهم إنا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا ديننا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل حياتنا لنا في كل خير واجعل الموت راحتنا من كل شر.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. اللهم استر ذنوبنا واكشف قلوبنا وجميع حسناتنا وتجاوز عنا خطايانا ورحمنا بالسؤال واخشى المقربين والصوم على سيدنا محمد النبي عليه الصلاه والسلام. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Sebelum saya tutup acara pada siang hari ini, ada kenang-kenangan dari Pondok Pesantren Alun Nawir untuk Tuan Guru. Pada panitia mohon dipersiapkan. Karya santri ya? Iya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk